Akutsu pun berkata bahwa aku telah kembali, Yasa. Dan Akutsu pun langsung naik ke motor dan langsung memeluk Yasa atau Nagisa. Dan episode 7 ini pun sama coy. Video ini mengandung konten spoiler film yang mengandung Halo cuy, balik lagi nih. Nah, kali ini gue bakal ngebahas episode terakhir dari series Young BTO ini cuy, yaitu episode yang ke-8. Yang dimana di episode terakhir itu pasti paling seru cuy. Daripada penasaran, mending langsung aja masuk ke alur ceritanya cuy. Tapi sebelumnya, subscribe dulu cuy. Oke, langsung aja skuy deh. Episode 8 ini diawali di suatu bengkel, dan di sini terlihat ada satu montir yang bernama Akira yang sedang membetulkan sebuah mobil. Lalu mendapatkan telepon dari Masami. Di sini Masami memberitahu bahwa generasi kedua dari geng Midnight Angel sudah keluar dari penjara, dan Masami menyuruh Akira untuk berhati-hati. Dan ternyata Akira ini adalah generasi ketiga dari Midnight Angel. Dan Masami memberitahu bahwa Akutsu sedang mencarinya. Dan tiba-tiba Akutsu and the gang datang dan langsung menyerang Akira dengan cara menurunkan dongkrak mobil yang sedang Akira kerjakan. Sehingga Akira menjadi terjepit mobil cuy. Scene berpindah di sebuah kafe. Di sana mereka sedang membicarakan tentang Midnight Angel. Lalu Katsuyuki bertanya, sebenarnya apa yang dicari oleh Midnight Angel? Sehingga membuat geng Midnight Angel gentayangan kemana-mana cuy. Lalu Sukai pun menjawab bahwa yang dicari adalah motor dan jubah legendaris yang dipakai oleh Masaki, sang pemimpin Midnight Angel generasi pertama. Lalu datanglah Nagisa untuk bertemu dengan Ryuji, dan Ekichi pun langsung berdiri sambil marah-marah ke Nagisa. Namun dihentikan oleh Ryuji, karena yang membuat babak belur Ryuji bukanlah Nagisa, melainkan Yasa. Lalu Ryuji pun memberitahu ke Ekichi bahwa Nagisa mempunyai dua kepribadian karena Akutsu. Lalu Ryuji dan Nagisa pun akhirnya duduk berduaan di pinggir pantai cuy. Ekichi dan teman-temannya pun pada bengong melihat Ryuji dan Nagisa yang sedang berduaan. Lalu Shinomi pun tidak menyangka bahwa cewek cantik itu adalah Yasa. Dan Sukai pun memberitahu bahwa keluarganya Nagisa sangat rumit, sehingga membuat Nagisa menjadi anak yang kesepian. Dan dia bertemu dengan ketua geng Midnight Angel generasi kedua, yaitu Akutsu. Sehingga membuat Nagisa menjadi seperti itu cuy. Di sini kita dibawa flashback ke belakang, yang dimana terlihat teman-temannya Nagisa sudah tepar dihantam oleh Midnight Angel. Lalu Akutsu pun menyuruh Nagisa untuk memukuli teman-temannya sendiri. Namun Nagisa sempat menolaknya, sampai akhirnya Nagisa pun merasa aneh dengan dirinya sendiri. Karena setiap orang yang Nagisa temui melihat Nagisa dengan tatapan yang menakutkan. Dan Nagisa pun merasa di rumahnya juga orang tuanya menatap Nagisa seperti itu. Sehingga membuat Nagisa merasa bahwa dia tidak memiliki tempat yang tepat untuk dirinya. Lalu di sini Ryuji mengajak Nagisa untuk minggat dari rumahnya. Dan Ryuji pun menjelaskan bahwa dia juga yang akan melindungi Nagisa. Scene berpindah di suatu kafe. Di sini terlihat Shinomi yang nyamperin Ekichi yang sedang sebat santuy cuy. Shinomi pun mencoba berbicara romantis dengan Ekichi. Namun Ekichi masih tetap saja menunjukkan sikap dia yang kejam itu cuy. Dan Shinomi pun berkata bahwa kamu tidak pernah berubah dengan sisi kejammu itu. Lalu pergi meninggalkannya. Di sini juga ada ibu-ibu yang sedang sebat santuy di kafe tersebut. Dan ngomong ke Ekichi dengan mengatakan bahwa kau tidak mengerti dengan perasaan wanita. Sini berpindah di sebuah padang rumput yang luas dengan ada satu bis terbengkalai di sana. Lalu datanglah Ekichi dengan Nagisa. Dan ternyata Ryuji mengajak Nagisa untuk tinggal bersamanya di sebuah bus yang terbengkalai itu cuy. Dan di sini Nagisa mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa dia mencintainya. Dan saat sedang melihat-lihat dalam bis, Ryuji pun memberitahu Nagisa untuk berjanji agar sementara waktu ini Nagisa tidak boleh keluar dari bus tersebut. Di suatu jalan terlihat geng motor dari Midnight Angel yang sedang ugal-ugalan di jalanan. Dan di sini terlihat seorang reporter sedang membawa berita bahwa geng motor yang sudah mati sebelumnya kini telah bangkit kembali. Dan reporter tersebut pun mewawancarai Akutsu. Dan Akutsu pun berkata, "Kau di mana Yasa? Aku mencarimu." Lalu terlihat ketua geng Satsuriku yang kesal karena melihat wajah Akutsu di televisi.
Lalu datanglah Shinomi dan ketua geng tersebut langsung mengajak Shinomi untuk membantunya bertempur melawan Midnight Angel. Namun, Shinomi tidak mau dan malah berbicara bahwa mending kau dihajar aja sana oleh Onibaku. Lalu ketua tersebut pun berkata bahwa dialah orang yang terkuat nomor 1 di Shonan. Lalu geng tersebut berangkat untuk menghancurkan Midnight Angel. Scene berpindah. Di sini terlihat Ryuji yang sedang nyicipin makanannya Nagisa. Lalu Ryuji pun melihat siaran televisi yang disiarkan oleh reporter tadi yang menampilkan Akutsu yang sedang mencari Yasa. Dan Ryuji pun langsung mematikan TV tersebut. Tiba-tiba Nagisa berubah lagi menjadi Yasa dan langsung memukul Ryuji. Dan datanglah geng Midnight Angel yang mencari Nagisa. Di sini Akutsu memberikan pisau kepada Nagisa untuk membunuh Ryuji. Ryuji pun berkata, "Bukankah kau mencintaiku?" Lalu Nagisa pun teringat kembali perkataan itu dan langsung menjatuhkan pisaunya, cuy. Dan di sini terlihat Nagisa seperti orang yang kerasukan dan merasa pusing. Lalu Nagisa ingin mencoba untuk bunuh diri dengan cara menusukkan pisau tersebut ke badannya. Namun didorong oleh Ryuji dan pisau tersebut pun malah mengenai perutnya Ryuji, cuy. Saat Akutsu ingin menusuk Ryuji, sekarang gantian giliran Nagisa yang melindungi Ryuji. Dan Nagisa pun ikut tertusuk juga, cuy. Dan Akutsu pun tertawa seperti tidak melakukan apa-apa, cuy. Bener-bener dah nggak ada pikirannya nih orang, cuy. Amazing. Lalu Ryuji disiram dengan minyak, lalu dibakar oleh Akutsu. Dan lagi-lagi Akutsu pun malah tertawa terbahak-bahak, cuy. Bener-bener dah nggak ada jiwa kemanusiaannya, cuy. Ini Akutsu bener-bener dah gedek gue jadinya. Scene berpindah ke rumah sakit. Dan di sini dokter berkata bahwa Ryuji dan Nagisa akan dirawat di ruangan yang berbeda. Lalu Ryuji pun berteriak bahwa dia harus bersama dengan Nagisa. Dan akhirnya dokter tersebut pun menaruh mereka berdua di ruangan yang sama, cuy. Scene berpindah. Sekarang giliran geng Satsuriku yang ugal-ugalan di jalanan dan bergegas untuk bertarung melawan geng Midnight Angel. Lalu di sini kita diperlihatkan akan dimulainya pertarungan antara dua geng tersebut, yaitu geng Midnight Angel melawan geng Satsuriku. Yang dimana geng Midnight Angel diketuai oleh Akutsu Junya dan geng Satsuriku diketuai oleh Kamishima. Dan maksud Kamishima mengajak Midnight Angel bergelut adalah karena Akutsu lah yang menyebabkan luka bakar di wajahnya Kamishima. Lalu pertarungan pun dimulai. Scene berpindah di rumah sakit. Di sini terlihat Ekichi yang mendatangi Ryuji. Lalu Ryuji pun bertanya ke Ekichi, "Apakah kau ingin ke tempatnya Akutsu?" Dan Ryuji pun meminta maaf karena tidak bisa ikut dengan Ekichi untuk bertarung melawan Akutsu karena dia tidak bisa meninggalkan Nagisa. Dan Ekichi pun memahami hal tersebut. Lalu Ekichi pergi untuk berangkat ke tempatnya Midnight Angel. Lalu pertarungan pun masih berlanjut antara Midnight Angel dengan Satsuriku. Dan di sini kita diperlihatkan pertarungan antara kedua ketua geng tersebut, yaitu Kamishima dengan Akutsu. Dan di sini terlihat Kamishima kewalahan melawan Akutsu. Dan akhirnya geng Satsuriku pun kalah dari geng Midnight Angel. Dan Kamishima pun bangun lagi sambil berkata, "Hanya kepada Akutsu lah aku tidak mau dikalahkan." Dan Kamishima pun akhirnya menusuk perutnya sendiri, cuy. Akutsu pun nyamperin Shinomi dan menawarkan Shinomi untuk menjadi Yasa. Namun Shinomi tidak mau. Dan di sini Akutsu menarik rambut salah satu geng Satsuriku sambil berkata bahwa sekarang Satsuriku sudah menjadi milik Midnight Angel. Dan tiba-tiba datanglah Ekichi menaiki motor dan sambil memakai jubahnya milik Bang Masaki, sang pemimpin Midnight Angel generasi pertama yang sesungguhnya, cuy. Yang dimana jubah dan motor itu sudah dicari sejak lama oleh Akutsu. Dan ternyata jubah dan motor Bang Masaki itu diberikan oleh Ekichi. Lalu Ekichi berkata bahwa kau Akutsu Junya tidak akan bisa menjadi seperti Bang Masaki. Lalu terjadilah pertarungan di antara Akutsu dengan Ekichi. Di sini kita di flashbackkan ke belakang lagi, cuy, dengan perkataannya Bang Masaki yang berkata kepada Ekichi bahwa kaulah Ekichi yang akan mengakhiri perang di Shonan. Motor dan jubah ini akan kuwariskan kepadamu, Ekichi. Lalu pertarungan pun dilanjutkan dan Ekichi langsung memukul Akutsu sehingga membuat Akutsu terpental, cuy.
Lalu di sini, salah satu geng dari Satsuriku berkata bahwa Ekichi tidak selevel dengan Akutsu karena sampai membuat Akutsu menjadi babak belur, cuy. Lalu anak buahnya Akutsu pun menyiram minyak dari belakang Ekichi. Dan lagi-lagi Akutsu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu dengan membakar musuhnya. Di sini kita diperlihatkan adegan yang sangat keren, cuy. Yang dimana di sini Ekichi seperti tidak merasakan apa-apa, padahal di tubuhnya sudah terbakar dengan api yang sangat membara, cuy. Layaknya monster, Ekichi pun majuin Akutsu, lalu memukul Akutsu hingga ia tepar lagi, cuy. Lalu Ekichi memberitahu perkataan terakhir yang diucapkan oleh Bang Masaki. Dan perkataannya adalah bahwa Midnight Angel sudah wafat dan tidak akan ada lagi, cuy. Scene berpindah di rumah sakit. Di sini terlihat Nagisa yang sedang kejang-kejang sambil teriak-teriak. Dan di sini terlihat indikator dari jantungnya Nagisa yang sudah tidak bergerak lagi, cuy. Lalu Ryuji pun nangis sambil memeluk Nagisa. Lalu datanglah polisi yang mengepung gudang tersebut. Dan polisi tersebut pun langsung menyerang semua geng yang ada di sana. Dan Ekichi pun juga dipukuli habis-habisan oleh polisi tersebut. Dan tiba-tiba datanglah teman-temannya Ekichi dan langsung menyerang polisi yang ada di sana, cuy. Saat yang lain sedang bergelut, di sini Ekichi malah meluapkan perasaannya ke Shinomi. Dan Ekichi pun berkata, walau aku tidak tahu apa itu perasaan suka, karena yang aku tahu hanyalah kau yang nomor satu bagiku. Anjay. Dan Shinomi pun tersenyum dan langsung memeluk Ekichi, cuy. Scene berpindah lagi di rumah sakit dan tiba-tiba Nagisa bangun lagi, cuy. Dan di sini kita diperlihatkan dua Onibaku yang sedang ngobrol. Mereka berdua sedang membicarakan tentang masa depan. Lalu Ekichi berkata bahwa dia benar-benar ingin menjadi guru saat sudah lulus. Lalu Ryuji pun berkata, dengan begini Onibaku telah bubar. Dan saatnya kita memenuhi janji itu. Dan kita di flashback-kan lagi ke belakang. Yang di sana terlihat Ryuji dan Ekichi yang sedang marahan. Lalu Bang Masaki berkata bahwa kalau kau ingin duel, duellah setelah Onibaku bubar. Dan di sini kita lihat Ryuji dan Ekichi yang sedang bersiap-siap untuk berduel. Saat Ekichi dan Ryuji ingin saling pukul, sayang seribu sayang tidak ditampilkan scene duel antara mereka berdua, cuy. Jadi kita juga tidak tahu siapa yang menang duel tersebut, cuy. Sayang sekali, cuy. Padahal gue penasaran banget, cuy, siapa yang menang duel Onibaku. Scene diakhiri dengan diperlihatkannya Ekichi and the gang yang sedang berpose berfoto ria untuk mengenang pertemanan mereka semua, cuy. Dan film Young GTO ini pun sama, cuy. Akhirnya kelar juga series Young GTO ini, cuy. Buat kalian yang belum nonton dari episode 1, silahkan cek link di deskripsi atau lihat di video gue sebelumnya, cuy. Nah, kita lanjut lagi di video alur film selanjutnya, cuy. Dan selanjutnya gue bakal ngebahas film apa, ya tunggu aja, cuy. Ya kalau kalian ada rekomendasi film, ya tulis aja di komentar ya, cuy. Oke, thank you, cuy. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.